inilah durian-durian yang sudah kita tanam di area tanam. Nah ini. Dari lokasi pembibitan kita ini, kemudian kita tanam. Yuk, mari berbagi rasa dan berbagi cara. Hai sahabat durian, saat ini saya berada di Musangking Gunung Perak, tepatnya di area pembibitannya. Ini adalah area pembibitan kita ataupun area pembesaran ya, area pembesaran bibit-bibit durian. Di antaranya Musangking, Oci, kemudian ada Super Tembaga Bangka, Kani, D24, kemudian ada lagi Anghe ya, dan juga beberapa jenis lain. Kita di sini yang utama memang penanamannya adalah Musangking dan juga Oci. Nah ini tepat yang di belakang saya ini adalah area pembesarannya. Nah sekarang ini kita lagi menyiapkan lubang tanam ya, kita lagi menyiapkan lubang tanam untuk penanaman penanaman durian Musangking ya ke area tanam. Nah masalah yang kita hadapi sekarang ini adalah di lubang tanam ya, di lubang tanam yang bekas sawit itu sering ada serangan jamur. Nah sekarang kita lakukan sterilisasi tanah. Pada saat sterilisasi tanah itu biasanya kita menggali lubang tanam, kemudian kita berikan anti jamur, kemudian kita berikan pupuk dasar ya. Nah setelah itu kita biarkan lebih kurang 14 hari ya, 14 sampai 21 hari, baru kita ambil bibit dari lokasi pembibitan kita ini, kemudian kita tanam. Inilah beberapa gambaran bibit-bibit kita yang terdapat di area pembibitan. Jadi di sini ya, di Musangking Gunung Perak ini tanaman-tanaman yang sudah kita tanam itu berusia 1,5 tahun ke 2 tahun ya. Tanaman pertama kita memang tinggi tanaman 1,5 meter, kita tanam di area tanam, dan sekarang sudah ada yang mencapai 2,5 meter sampai 3 meter ya, jenis Musangking maupun Oci. Nah, ini juga kita siapkan pipa-pipa air ya, pipa-pipa air untuk area pembibitan ini. Jadi apabila ada musim kemarau, kita bisa aktifkan untuk penyiraman bibit-bibit. Nah ini seperti ini ya, ini Musangking ya, ini bibit Musangking. Ini juga area-area pembibitannya. Jadi nanti setelah pembesaran di sini ya, maksudnya setinggi 1,5 meter ya, 1,2 sampai 1,5 meter, baru kita pindahkan ke area tanam. Area tanamnya juga seperti yang di belakang saya ini ya. Nih, di belakang saya ini adalah area tanam durian kita. Nah itu sebagian adalah durian yang sudah kita tanam. Nah, inilah durian-durian yang sudah kita tanam di area tanam. Nah, ini. Jadi, dari lokasi saya berdiri sekarang ini di area pembibitan ya, dibatasi oleh pagar kawat ini. Nah, di seberangnya itu adalah tanaman-tanaman durian di area tanam ya. Jadi di area tanam itu dia sudah siap untuk beradaptasi dengan tanah-tanah bekas sawit. Tadinya ini adalah lahan sawit. Nah ini bisa sahabat durian lihat tanaman-tanaman sawitnya ataupun bekas tanaman sawitnya berupa tunggulnya masih ada ya. Dan kita biarkan, kita harapkan nanti itu bisa menjadi pupuk ya. Nah inilah tanaman-tanaman durian kita. Nah ini adalah bibitannya. Ini tanaman bibit yang paling mudah yang sekarang lagi kita besarkan, dan sudah diganti ke polybag ukuran lebih besar, dengan harapan untuk ukuran bibit mencapai 1,5 meter, polybag ini sudah cukup ya, tidak perlu ganti polybag lagi. Jadi hanya satu kali penggantian dari ukuran polybag yang kecil, kemudian kita ubah ke polybag besar sampai nanti siap untuk ditanam. Nah
Ini adalah durian ya. Kondisi durian kita di area tanam. Nih. Ini kondisi durian kita di area tanam. Memang di sini dalam masa-masa perawatan sekarang ini kita sangat concern ya. Concern dalam hal penanggulangan hama dan penyakit durian ya. Sekarang yang kita hadapi masalahnya adalah serangan kutu, di mana kutu itu meninggalkan telur-telurnya di balik bawah ya, bawah daun. Nah, itu yang banyak sekarang kita temui problemnya. Nah, ini seperti sekarang. Nah, ini tanaman kita bertingkat memang. Ada yang sudah besar mencapai 2-2,5 meter. Tapi di satu sisi ada juga yang masih tanaman 1 meter. Ya, seperti ini, tanaman baru dipindahkan. Ya. Kita juga di sini berikan peringatan ya. Kita juga berikan peringatan kepada masyarakat sekitar agar tidak mengarit. Maksudnya adalah beberapa kasus pipa-pipa kita ada yang rusak akibat terarit tidak sengaja ya. Ada masyarakat sekitar yang mengarit rumput untuk sapinya, tapi dia mengenai pipa ya, pipa terpotong sehingga menyebabkan rusak. Nah, kita wajib mengingatkan mereka agar tidak melakukan hal tersebut kembali ya. Nah, ini pipa-pipa ini kadang mereka mengarit tanpa sengaja bisa mematahkan pipa. Inilah sekarang kondisi area tanam kita di Musangking Gunung Perak, sahabat duren. Nih, kondisi durian di area tanam Musangking Gunung Perak. Nah, batas di depan saya itu ya, lahan Musangking Gunung Perak ini adalah itu yang tanaman kelapa sawit yang ada di sini nih, itu adalah batasnya. Jadi yang ada durian itu semuanya itu adalah tanaman durian, kebun durian Musangking Gunung Perak. Nih. Mohon doanya agar ini bisa sukses hingga panen nanti. Sahabat duren, demikian berbagi saya hari ini. Terima kasih sudah nonton. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komen. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. See you, bye-bye.